Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Madiyah Nusantara Wilayah Riau. Kami dari laku Thariqah Arwah atau Qadim fokus membahas ruang-ruang rohani. Baiklah, saya sambung apa yang slide saya yang kemarin sholat, sekarang sholat khusyuk. Secara hakikat sholat menyambungkan atau tersambung atau ingat atau mengingat. Oke, tersambung tentu ada penyambungnya, tentu ada rukun, syarat, dan metodologinya. Karena agama itu mutlak, di atasnya pasti. Wah, ini presisi tinggi. Menyambungkan, tentu ada penyambungnya. Berarti ada alatnya, ada caranya, ada sistemnya, ada sistemiknya. Itulah guru rohani atau mursyid, tentunya yang kamil mu'amil, yang sudah melewati jalan itu. Kalau tidak, zong, tidak akan kau temukan apa-apa. Menyambung dalam arti dari jasmani, logika kita, dari logika, dari materi masuk ke materi, dari fisika masuk ke metafisika, dari jasmani masuk ke rohani, dari dunia masuk ke akhirat. Untuk masuk ke situ ada ambang batas ambangnya, mentok. Kita ini terikat hukum ruang dan waktu. Untuk ke sana kita harus dibimbing oleh seorang guru rohani. Kita menghadap ke guru rohani. Itu namanya disebut robito. Kuhadapkan wajahku ke wajah Zat pencipta langit dan bumi. Guru rohani inilah yang menyambungkan, yang menghantarkan. Hantar, bukan pengantar, tapi penghantar dari alam relatif ke alam mutlak. Kau akan diperjalankan. Mi'raj namanya, naik dimensi dari alam sadar masuk ke alam di atas sadar. Setelah kamu wukuf terhenti di ambang ini, barulah naik dimensi lagi, naik lagi dimensinya. Kalau berputar di akal dengan panca indera, itu kita tidak akan pernah bisa khusyuk. Sebetulnya agama itu teknologi. Saya kasih contoh aja. Untuk berhubungan dengan sesama di alam relatif, di ruang alam materi, beda jarak aja kita membutuhkan teknologi, yaitu handphone. Untuk menghubungi saudara kita atau istri kita, anak kita,
yang jaraknya 1000 kilo atau 100 kilo, kita membutuhkan teknologi. Demikian juga agama, kita menghadap ke guru rohani, bukan menyembah. Karena kata Nabi, kalau kau belum kenal Allah, carilah orang yang sudah beserta Allah. Guru rohani ini udah sampai dia. Makanya dia bisa menunjukkan jalan. Kalau dia membacakan hadis, dalil, atau baca-bacaan, berarti gurunya belum sampai. Masih ke alam bawah sadar, cerita masa lalu. Ini real time. Saat ini juga berhubungan dengan Allah pun demikian. Menghadap ke guru rohani, sebetulnya saya tidak menghubungi, tidak membutuhkan HP ini, tapi saya mau menghubungi anak saya di luar kota, tentu harus tahu aku channelnya atau nomornya. Sebetulnya saya nggak perlu sama dia, saya perlunya sama anak saya. Saya hubungi anak saya dalam detik yang sama, terhubung. Assalamualaikum. Anak saya menjawab di sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai ke sana bukan suara saya, tapi vibrasi, gelombang, energi dan getaran merambat ke sana. Karena pembawaan nur Allah itu adalah guru rohani. Rohani, maha rohani. Akal tidak ada maha akal. Jadi ada ketersambungan. Untuk membaca gelombang Allah, tentu kita ditanamkan dulu unsur Allah itu sendiri. Dibersihkan dulu, disucikan dulu rohaniannya. Ibarat flash disk, sebuah kaset itu tidak akan kita isinya apa kalau cuman kita lihat aja. Kita tidak akan tahu. Entah itu film, entah itu bernyanyi, entah itu lawak, atau film kartun. Kita tidak tahu. Tapi kalau mau ingin tahu isi kaset ini, cari flash disk, masukkan ke sana, dia akan terbaca. Rupanya film kartun. Nah, jadi menghadap inilah titik fokus kita. Menghadap, ibarat menembak, sasaran kita sudah ada. Karena saya bertahun-tahun juga sholat ritual. Saya betulin juga bacaannya. Saya betulin juga gerak-gerik saya. Tapi materi itu sejenis mekanis tidak sampai. Yang terhubung adalah rohanimu. Karena Allah Maha Rohani. Ilahi anta masudi waridoka malubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.